Oke, selamat berjumpa kembali dalam Dialog Solusi SDM bersama Magnet Solusi Integra MSI Consulting dan hadir di Radio Mercury setiap hari Selasa. Ya, kali ini kita akan membahas tema tentang penyusunan skala upah dan produktivitas karyawan. Selain teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting, ada juga narasumber tamu kita dari PT Teknindo Geosistem Unggul. Ada Mas, saya panggil Mas karena masih relatif muda ya, Mas Perdana Anugrah Ilahi SPSI selaku HR dan GE Manager PT Teknindo Geosistem Unggul. Mas Dana, apa kabar? Baik Pak Aldi, sehat ya, sehat ya, semangat loh ya. Semangat Pak Aldi. Okay. Pak Aldinya gimana Pak? Wah, kalau saya ini, wes maju tak gentar. Iya, maju tak gentar membela yang bayar pokoknya. Oh gitu ya. Ya, dan ada narasumber tetap kita dari teman-teman dari MSI, ada ownernya Bu Novi. Apa kabar Bu? Pagi, alhamdulillah sehat. Pagi, sehat ya, seneng ya. Iya, pagi-pagi udah guyon sama Mas Adi. Iya, sampai sumuk ya. Oke, dan juga ada Farah. Pagi Mas Aldi. Apa kabar Far? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Ya. Baik. Hari ini kita sekali lagi nanti kalau Anda mau join silakan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096 seperti biasa. Dan topik kita hari ini adalah penyusunan skala upah dan produktivitas karyawan. Sebelum ke Bu Novi, saya ingin Mas Dana memperkenalkan dulu PT Teknindo Geosistem Unggul. Perusahaan apakah ini? Oke, terima kasih ya Pak Aldi. Jadi PT Teknindo Geosistem Unggul ini sebenarnya perusahaan kontraktor. Kontraktor lebih ya? ke bidang sipil. Bagian kontrak-kontrak gitu tuh? Oh bukan ya? Itu yang diharapkan Pak. Oh itu diharapkan, ya, banyak kontrak gitu ya? Banyak kontrak. Tapi enggak ngurusi orang kontrak loh ya? Para kontrak di mana? Bukan itu kan ya? Bukan, itu Bu Novi aja Pak. Ya, kontraktor. Kontraktor di bidang sipil, spesialis perbaikan tanah. Tanah? Iya, kalau bahasa sipilnya itu bidang geoteknik namanya. Geoteknik ya. Itu tanah artinya saya perjelas artinya tanah-tanah yang kondisinya labil itu dipadatkan atau apa gitu. Betul Pak Aldi. Salah satunya seperti itu. Jadi tanah-tanah lunak gitu gimana supaya padat biar nggak terjadi longsor dan sebagainya seperti itu Pak Aldi. Jadi Teknindo ini sendiri apapun lah bahasa umumnya itu apapun sebelum jadi bangunan, entah itu mau jalan, entah itu mau jadi bangunan, itu tanahnya dipersiapkan dulu. Nah ini spesialisnya kita di bidang itunya. Khusus ya? Berarti hanya menangani soal pengerasan tanah atau penguatan tanah? Betul Pak Aldi. Oh oke. Spesialis memang. Ya. Kantor di mana Mas? Kantor di Wisma Sier, Rungkut, Surabaya. Oh di Sier ya. Iya. Oke. Sudah cukup lama kah eksis? Saya... Enggak kalau perusahaan? Oh cukup lama. Berdiri tahun 96. Wih, berdiri sejak 96 ya? Betul Pak Aldi. Capek lo ya. Lumayan. Nyonya menir. Sampai sekarang Pak. Alhamdulillah masih eksis Pak Aldi. Alhamdulillah masih eksis. Oke, kalau Mas Dana bergabung di Teknindo? Saya baru join di 2018. Cuman 2018. mulai aktifnya awal 2019. Awal 2019. Iya. Ketika Anda aktif setahun, ada periode setahun, setelah itu ujian datang dalam bentuk ini. Ya. Tapi ada pengaruhnya nggak kalau untuk yang Teknindo ketika ini? Pandemi ya? Oh, ini pasti. Pasti ya. Pasti Pak Aldi. Apakah ketika pandemi itu ketika COVID-19 itu tanah-tanah terus kemudian keras semua gitu. Jadi nggak perlu panjenengan atau gimana waktu itu? Enggak juga. Jadi lebih ke penundaan pekerjaan proyeknya Pak Aldi. Jadi seperti itu. Kemudian banyak kontrak-kontrak yang pada akhirnya tidak diteruskan gitu. Karena memang kebanyakan kita kan kontrak itu entah swasta entah di BUMN juga kan. Jadi BUMN kebanyakan ya anggarannya juga dialihkan ke pandemi, jadinya ngefek semuanya Pak Aldi, semuanya ngefek sekali. Kita penurunan omset juga cukup drastis gitu, lebih dari 70% bisa lebih itu. Itu. Soalnya yang dibangun tuh kayak misalnya bandara lah, terus bendungan, yang kayak gitu-gitu, jalan tol. Yang proyek-proyek yang mega proyek ya, bukan perumahan bukan ya?
Kita Jarang ya perumahan ya? perumahan jarang. Kita kebanyakan memang mega project. Itu. Ya, oke, baik. Dan terima kasih untuk sudah memperkenalkan diri dan sekaligus juga memperkenalkan perusahaan begitu ya, Iya, supaya kita sama-sama. tahu kita berbicara bersama teman-teman dari ini Teknindo. Iya. Geosistem Mas, panggilannya anunya geosistem gitu ya. Iya, Nama iya, pakainya iya, iya. geosistem, Nama Pak. pakainya geosistem. Geosistem ya. Iya. Geosistem. Oke. Baik, Bu Novi, kenapa kemudian kita memilih topik skala upah dan produktivitas karyawan? Ini memang topik yang belum pernah kita bahas sama sekali ya. Ini Silakan. belum dibahas karena ini kan masalah yang sensitif banget Thomas gitu ya. Sensitif banget. Ya, Kalau dibahas tuh nanti pasti banyak pro kontranya lah kayak gitu. Oke. Nah, pagi ini Pak Dana kemarin ngusulin soalnya ini bahas ini gitu. Ya udah kita bahas gitu. Jadi kan sebenarnya kalau kita bicara tentang masalah gaji itu di satu sisi kalau dari sisi perusahaan pasti maunya kaitannya dengan imbal baliknya itu produktivitas gitu ya Mas ya. Tapi kalau misalnya dari sisi karyawan kan maunya sesuatu yang kenyamanan, terus kemudian sesuatu yang kemudian kalau dari sisi dua pihak mungkin harmonisasi gitu kan ya. Harmonisasi artinya ketika terpenuhi kebutuhan tadi gajinya atau penghasilannya maka harmonislah hubungannya sehingga produktivitas meningkat. Jadi ya karena banyak aspek ini tadi dan ini adalah sebuah komponen yang penting di dalam sebuah hubungan kerja. Nah pagi ini kita mau bahas Mas. Selain ya karena kita sudah 2 tahun lebih nggak pernah juga bahas ini gitu ya. Ya. Oke. Gitu. Dari topik kita hari ini apa yang kemudian menjadi urgensi untuk skala upah dan juga tidak lepas dari produktivitas karyawan mesti disusun dengan baik. Saya ke Farah dulu deh. Apa Far? Urgensinya? Apa sih pentingnya menyusun skala upah secara benar begitu? Untuk apa? Oke, sebenarnya skala upah ini sudah Mas Aldi menjadi sebuah ketetapan gitu di Indonesia dan ada regulasi yang memang bersifat hukum begitu mengikat antara perusahaan dan juga pekerja. Yeah. Nah, kenapa penting? Banyak manfaat yang bisa diambil ketika skala upah ini tepat dan juga berjalan gitu ya. Salah satunya pertama adalah meminimalisir ketimpangan atau kesenjangan dari para pekerja sendiri. Selain itu dari sisi perusahaan juga, perusahaan itu bisa lebih tepat atau punya standar begitu ya untuk memberikan imbalan yang pantas dari produktivitas yang diharapkan dari pekerjanya gitu. Itu dua. Mungkin yang lainnya bisa ditambah. Loh, kok gitu? Selalu melemparkan ke belum. Tapi menarik ya. Silakan ditambahkan juga dengan pertanyaan. Nah, kita tahu ketika bicara soal upah ini kan sensitif dan subjektif banget begitu ya. Karena kan memang seperti Farah bilang UMK-nya itu sudah ada, UMR-nya itu sudah ada, tapi kan beberapa perusahaan belum mampu untuk membayar karyawannya secara sesuai dengan aturan ini. Terus bagaimana menyesuaikan kemampuan itu, Bu Novi? Basically yang itu tadi UMR-nya itu wajarnya ya, wajarnya dipenuhi gitu ya, wajarnya dipenuhi. Tetapi dalam kondisi pandemi kemarin sebenarnya kan ada kelonggaran lah kayak gitu, ada kelonggaran beberapa perusahaan yang karena kondisi perusahaannya mereka punya keleluasaan untuk bisa membayar tidak penuh kan seperti itu. Seperti itu. Jadi bagaimana menyesuaikan kemampuan perusahaan terhadap ini ya benar-benar kita harus ngitung sih sebenarnya Mas Aldi gitu ya. Harus dihitung secara benar dan kita pastikan bahwa kan kalau kita mau ini kan bisnis ada bisnis plan gitu ya. Dari bisnis plan-nya kan sebenarnya kita sudah dapat proyeksi bahwa nanti kita akan mendapatkan berapa, terus fixed cost dan sebagainya termasuk biaya tenaga kerjanya. Nah, ini yang harus kita hitungkan gitu. Jadi ya komposisinya dan prosentase dari keseluruhan revenue yang diterima itu mestinya sudah ada dalam hitungan seperti itu. Tetapi mungkin Pak Dana yang nanti di lapangan akan banyak bercerita bahwa
kalau saya sih ya bicaranya comply lah gitu ya, sesuai minimal di perusahaan sesuai dengan ketentuannya. Karena yang aturannya kan itu ya gitu ya. Jadi wajibnya itu di situ. Karena kayak yang selain itu benefit dan sebagainya itu bisa di-create sesuai dengan yang ada gitu. Nah ini kita mungkin kalau bicaranya di perusahaan-perusahaan yang memang masih belum terlalu besar, kebanyakannya masih patokannya di situ Mas gitu. Masih di UMR-nya gitu. Tapi kalau kita sudah bicara perusahaan yang lebih ini lagi, dan apalagi pada saat sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang teknologi yang itu macam-macam sudah bentuk kompensasi dan benefit yang lainnya selain gajinya gitu Mas. Oke. Baik, Mas Dana adalah HR dan GE Manager ya di perusahaan. Cerita dong supaya siapa tahu bisa menginspirasi bagaimana kalau di geosistem sendiri untuk skala pengupahannya seperti apa? Betul Pak Aldi. Jadi gini, kenapa pentingnya ada struktur dan skala upah? Nah, sebenarnya kalau seandainya seandainya semua perusahaan mempunyai struktur dan skala upah, meskipun dihantam sama pandemi seperti kemarin, kita punya pedoman. Jadi tidak ngefek apapun sebenarnya. Oh gitu ya? Itu keuntungannya apapun. Keuntungannya itu. Ketika kita punya struktur dan skala upah, karena pada dasarnya di struktur skala upah punya rentan upah untuk karyawannya itu sendiri. Jadi mulai dari nominal terkecil hingga tertinggi. Nah itu ada di situ. Nah kalau seandainya perusahaan itu mematuhi aturan pemerintah, nah itu sebenarnya aman Pak Aldi. Jadi semua berkaitan sama peraturan permen ya, jadi peraturan menteri berkaitan sama pengupahan yang terbaru adalah PP 36 tahun 2021. Kemudian tentang struktur skala upah sendiri itu ada di Permen nomor 1 tahun 2017. Itu tata cara mengatur bagaimana kita menghitung struktur skala upah. Jadi sebenarnya kalau semua perusahaan punya itu, meskipun kita ada kenaikan UMK, sebenarnya tidak berpengaruh juga Pak Aldi. Kita bisa dalam tanda kutip bermain upah untuk karyawan ada di situ. Karena di struktur skala upah kalau di tempat saya juga dituangkan dalam perjanjian kerja bersama sama serikatnya. Jadi seperti itu. Jadi kita saling terbuka. Nah di situ untuk mengantisipasi biar tidak ada gap, kemudian tidak ada komplain terhadap karyawan kepada pengusahanya. Kita sudah menerangkan ini loh. Kita sudah ada struktur skala upah yang kita sepakati. Sehingga kita bisa berjalan seirama, bahasanya gitu Aldi. Iya. Skala itu kan saya membayangkan ini ada graduasi begitu ya. Iya. Graduasi dari pengupahannya begitu. Betul, ya. Dasarnya apa saja? Apakah cuma tahun lamanya bekerja atau pendidikannya atau seperti apa? Kalau boleh di geosistem saja begitu. Jadi tidak semerta-merta kita langsung masuk ke struktur skala upah. Jadi ada rentetannya Pak Ali. Jadi gitu. Rentetannya biasanya bahasanya di HR itu ada namanya job design. Job design itu mau seperti apa ini perusahaannya. Kemudian ada lagi nantinya merujuk ke job job evaluasinya. Kemudian baru nanti kita ke struktur skala upahnya. Nah, jadi dari tahapan itu kita nilai nih, kita timbang-timbang, kita analisa bersama. Nah, bobot-bobot masing-masing jabatan ini seperti apa kan gitu. Seperti apa. Nah, karena pada dasarnya setiap orang ini kan punya jabatan, punya bobot pekerjaan sendiri-sendiri. Nah, ini pasti ada perbedaan. Nah, itu supaya adil maka kita ranking itu. Nah, job design dan apa tadi? Job evaluasi. Oke. Oke. Jadi sebelum ke skala upahnya harus ada dulu kalau di geosistem ya, job design dan job evaluasi begitu ya. Jadi job design, job analisa, job evaluasi baru kita tentukan nge-create struktur skala upahnya. Jadi seperti itu. Oke. Bu Novi mau menambahkan sebelum saya break ke iklan? Iya, jadi prosesnya ini kan artinya gini, ketika job
tadi kan melakukan job design ya. Jadi ketika job desk-nya jelas gitu ya. Jadi pembagian fungsi di dalam organisasi itu jelas, kemudian job desk-nya itu jelas. Dari situ kan akan nampak Mas beban tanggung jawab dari masing-masing jabatan. Gitu. Nah, itu yang kemudian dilakukan job evaluasi. Jadi misalnya apakah pekerjaan ini menuntut keterampilan tertentu gitu kan. Terus seberapa besar wewenang yang dimiliki atas finansial, atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan perusahaan secara umum kayak gitu. Terus berapa orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Terus risiko kerjanya seperti itu. Terus beban mungkin stres pekerjaannya yang kayak gitu. Nah, itu yang dilakukan di dalam proses job evaluasi. Nah, itu terus kemudian kayak dihitung gitu Mas, berapa dibandingkan beberapa jabatan. Nah, dari sanalah akan muncul jabatan-jabatan mana yang secara ini tadi dengan kriteria tadi yang bobotnya itu nilainya itu gede gitu kan di ranking. Nah, dari sananya nanti kemudian dihitungkan dikalikan dengan nilai rupiah yang nanti ada sendiri gitu. Ya, dengan begitu kan menjadi lebih fair ya. Lebih fair gitu. Lebih fairness gitu ya. Nah, kadang memang ini yang proses ini karena rumit ya Pak. Sangat rumit. Rumit dan ini memutuskan misalnya finance nilainya lebih besar, marketing lebih besar, produksi lebih besar. Ini kadang nggak nemu titik tolaknya titik temunya. Sehingga kemudian ya sering itu prosesnya yang susah gitu. Ya paling gampang pokoknya dibikin patokan. Betul. Karena pada dasarnya ada beberapa metode. Kalau kita mau nyusun struktur skala upah ada dua titik metode, kemudian metode sederhana dalam tingkatan itu sama point ranking sistemnya itu. Jadi gitu. Jadi bervariasi Pak Aldi. Jadi setiap perusahaan punya kemampuan sendiri terkait hal itu. Oke. Nanti saya akan gali lebih detail, boleh ya? Boleh. Untuk bicara soal job design, analisa dan evaluasi. Tapi sebelum itu kita break dulu. Oke. Para narasumber kita ke pesan-pesan dulu. Oke, kita lanjut kembali masih bersama Mas Dana dari Teknindo Geosistem Unggul dan juga Bu Novi dan Mbak Farah dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Tadi kita sudah sampai di pembahasan tentang sebelum membuat skala upah, maka yang harus dilakukan kalau di geosistem kata Mas Dana adalah melakukan job design, job analisa dan job evaluasi. Baru kemudian disusun tetapi ini tidak semudah membalik telapak tangan. Saya ke Farah dulu. Farah mau komen apa sampai di sini? Ya ini sih Mas Aldi, memang untuk perusahaan-perusahaan yang tadi kan sudah disebutkan dua cara gitu ya, ada metode sederhana dan juga ada point system. Nah, kalau untuk perusahaan yang mungkin belum sekompleks atau sebesar perusahaan yang gede-gede gitu ya, itu bisa pakai yang memang metode sederhana aja. Jadi tidak akan serumit point system yang harus ada hitungannya, ini poinnya berapa. Iya, bahkan kalau perusahaan-perusahaan besar memang dia ada konsultan sendiri untuk membuat struktur skala upah. Oke, jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan ataupun kapasitas dari perusahaan itu sendiri begitu ya. Nah, Mas Dana, batasan minimal skala upah yang tidak melanggar Permenaker, apakah UMR itu menjadi satu-satunya satu-satunya patokan yang benchmark yang tidak harus itu? Padahal faktanya kan banyak perusahaan yang bahkan untuk membayar UMR saja nggak bisa gitu. Oke, Pak Aldi. Pertanyaan. Nanti kalau bisa menjawab dengan baik akan jadi menaker. Itu seru banget itu Pak. Saya usulkan Mas Dana jadi menaker trans nanti. Jadi kita harus bisa membedakan nilai minimum di struktur skala upah dengan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu harus beda itu Pak Aldi. Itu beda ya? Beda, Pak Aldi. Iya. Kebanyakan orang berpikirnya struktur skala upah minimumnya harus UMK. Iya. Skala upah itu pokoknya batas bawahnya itu adalah UMK. Betul. Gitu. Batas atasnya unlimited gitu ya? Iya, tidak Pak Aldi. Oh tidak ya? Oke, monggo. Makanya tadi saya bilang pentingnya ada struktur skala upah biar adanya balance antara pengusaha dengan si karyawan atau pekerjanya itu sendiri. Nah, kalau bicara UMK itu memang upah yang harus atau wajib dibayarkan pengusaha kepada si pekerjanya atau karyawannya. Nah, kalau di dalam struktur skala upah minimum terkecilnya seperti apa Pak Dan? Nah, ini seru juga Pak Ali. Jadi sebenarnya ada proses ya di situ. Cuman saya akan mempersingkat bahasanya aja ya. Jadi biasanya UMK sendiri di dalam unsur struktur skala upah itu berada di nilai middle, Pak Aldi.
Jadi kan di struktur skala upah ada nilai minimum, middle sama maksimum. Nah, UMK ini kebanyakan ada di tengah-tengahnya, di middle-nya. Nah, batas minimumnya berapa? Yaitu minimal ada 75% dari UMK itu sendiri. Oh, itu Pak Aldi. Iya. Nah, tapi ini ada tapinya lagi Pak Aldi. Tapi setiap perusahaan ini mau menerapkan komponen upahnya itu yang mana dulu. Nah, itu apakah komponen upahnya adalah flat langsung, kemudian bisa jadi pokok dan tunjangan, atau ada yang terakhir ini ada gaji pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap. Jadi seperti itu Pak Arli. Nah, kalau bicara flat ya langsung kita bicara UMK, minimum harus ente, antum, you, nah gitu, kawan, kowe, dirimu, sampean. Itu ya harus UMK kan gitu. Nah, kalau kita bicara yang B sama C, yaitu ada pokok dan tunjangan, atau gaji pokok, tunjangan tidak, gaji pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap, maka persentasenya bisa 75-25 gitu Pak Ali. Oke. Artinya sebenarnya perusahaan yang belum mampu membayar UMK itu ya nggak perlu minder-minder banget lah ya. Betul Pak Ali. Cuman di struktur skala upah itu kecenderungannya adalah nilai upah yang menjadi upah pokoknya Pak Ali. Gitu. Upah pokok ya. Upah pokoknya Pak. Upah pokok, dan tapi itu juga tadi ketika kita bicara off air menentukan itu juga nggak semudah tidak yang semudah kita bicarakan begini, tidak semudah membalik telapak tangan ya. Karena, apa kesulitannya Mas? Sebenarnya banyak faktor ya Pak Ali ya. Selain kita tadi yang saya terangkan harus ada job design, job analisa, sama job evaluasi, kemudian kebijakan-kebijakan di perusahaan. Itu juga jadi salah satu komponen yang penting untuk membuat struktur skala upah, karena kan bervariasi nih Pak Aldi. Jadi seandainya tunjangan ini setiap perusahaan beda-beda. Ada seandainya tunjangan kehadiran, tunjangan beras mungkin, tunjangan transportasi, tunjangan lain-lain dan sebagainya. Nah, itu kita lihat dulu nih di perusahaan itu sendiri ada nggak aturan-aturan atau kebijakan itu. Nah, itu yang jadi pertimbangan juga, sehingga nanti kita menentukan struktur skala upah tidak salah. Ya. Saya sampai di sini saya jadi mulai punya gambaran gitu bahwa dengan adanya skala upah itu seperti penjelasan para narasumber itu sebenarnya memudahkan perusahaan untuk juga menghindari penilaian-penilaian yang wah ini like and dislike, begitu ya. Betul. Ya kan, artinya kan artinya semua sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. Kalau di level marketing dan dia anak baru atau bukan supervisor, bukan manajer, ya ada skalanya segini. Iya gitu Pak Ali, betul banget. Ada nilainya, poin-poin, bahasanya tadi ya. Poin-poinnya itu punya poin sendiri-sendiri. Di situ yang rumit ya, selain teman-teman HR merumuskan sendiri, nanti ketemu ownernya ya dibongkar lagi gitu ya. Kira-kira kayak begitu kan? Iya bisa, ketika tadi itu penetapan poinnya tadi besar mana. Iya betul. Poin ini tunjangannya segini Pak, sama ownernya kakean. Bukan di sini loh ya, bukan loh. Jangan salah loh tapi. Tapi ini Pak Aldi, biasanya yang besar itu tergantung dari core bisnisnya perusahaan itu sendiri. Jadi proses bisnisnya seperti apa. Kalau proses bisnis intinya di proses bisnis inti biasanya itu yang paling gede-gede. Biasanya sih gitu. Ya. Oke. Saya ke Bu Novi. Kalau skala upah dibilang tepat sasaran itu parameternya apa ya Bu ya? Bagaimana ya memastikan bahwa skala upahnya udah bener nih? Karena kan saya membayangkan bikin bisnis itu kan up and down gitu. Betul, ya. Nah, ketika menyusun skala upah kan harus main average gitu ya. Penghasilan kita mungkin segini, berarti rumitnya di situ kah? Iya, jadi kan tadi itu sudah ada skala yang baku, Mas. Skala baku itu kan lebih ke sesuatu yang sifatnya ini, kalau ini yang finansial gitu ya. Jadi karena sebenarnya kalau kita bicara tentang penghasilan, itu kita bicaranya tentang compensation dan benefit. Compensation itu adalah yang langsung diterima orang, ada yang bentuknya uang finansial, ada yang non finansial seperti itu. Dan termasuk ada benefitnya. Benefit itu kayak fasilitas-fasilitas yang kemudian dia terima.
seperti itu tadi kurang lebih sih sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Dana intinya. Nah, kaitannya dengan tadi pertanyaannya tepat sasaran, sebenarnya ini tadi bahwa ketika kita menyusun acuannya itu kan sebenarnya satu selain tadi harus fair itu, terus kemudian juga harus transparan. Transparan itu tadi itu ketika fair jadinya kan jelas terkait transparan akhirnya menjadi fair. Jadi transparan itu artinya benar-benar tahu mana bobot pekerjaan yang penting setelah dilakukan tadi evaluasi jabatan tadi, kemudian menjadi fair karena kemudian buat mereka merasa adil karena memang sudah jelas acuannya seperti itu. Nah, yang buat perusahaan dari sisi perusahaan ini adalah mereka pasti maunya kalau saya memberikan sesuatu ini ada timbal baliknya yang kemudian akan berimpact terhadap revenue-nya organisasi juga gitu. Artinya kita bicaranya dengan produktivitas gitu kan Mas Aldi. Nah, beberapa komponen itu memang ada yang basic itu sifatnya tetap tadi sudah diberikan tetap seperti itu. Tetap itu artinya ya sudah setiap bulan kurang lebih seperti itu. Kalau tadi disampaikan ada gaji pokok. Gaji pokok itu kan berarti minimal yang harus dia terima. Terus ada tunjangan yang lainnya misalnya baik yang tetap maupun yang tidak tetap. Yang tidak tetap ya itu tadi misalnya yang seringkali berkaitan dengan hadir atau tidak gitu ya. Jadi misalnya bisa transportasi, kedisiplinan, bantuan makan yang seperti itu. Itu yang sifatnya seperti itu. Terus kemudian ada yang lain yang sifatnya tadi itu karena untuk produktivitas berarti ada yang dilekatkan tadi dengan pekerjaannya, nature pekerjaannya, misalnya orang sales gitu. Nah ini dia pasti akan dikomposisi supaya kemudian dia achieve lebih banyak, lebih besar, maka ada sesuatu yang mendorong atau merangsang dia untuk kemudian dia mau achieve lebih banyak. Di sini ada kompensasi, ada insentif, jadi ada tambahan, ada insentifnya gitu. Atau orang produksi gitu ya. Kalau pencapai produksi sekian, kemudian dengan berapa persen, jadi misalnya target produksinya setiap bulan berapa ratus ton, terus kemudian tercapai 90%, maka bonusnya untuk orang-orang yang terkait di bidang produksi misalnya berapa, yang kemudian kalau tercapai sekian hanya misalnya di bawah yang tadi 90 ini atau di bawah itu sama sekali nggak ada yang dapat kayak gitu. Nah ada yang dibentukkan seperti itu Mas. Selain juga benefit yang lainnya. Jadi kayak tadi ditanyakan tepat sasaran tuh kan artinya benar-benar menghargai kontribusi yang diberikan orang. Misalnya kalau di tempat saya dulu itu ada kayak semacam tunjangan profesi. Jadi orang-orang yang punya sertifikat kompetensi tertentu itu dia akan mendapatkan. Jadi kayak misalnya kalau di psikologi ada izin praktek psikologi karena itu membuat orang bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tes psikologi lah, tanda tangan untuk misalnya analisa hasil dan sebagainya. Nah itu misalnya karena punya itu dan itu punya nilai lebih itu dihargain kayak gitu kan. Terus kemudian mungkin juga sertifikat lain yang memang benar-benar menunjang pekerjaannya atau menjadi mandatori kalau misalnya di beberapa perusahaan itu menetapkan itu menjadi syarat utama. Jadi kalau orang punya itu dan punya sertifikat itu dan sertifikatnya masih hidup itu masih berlaku, maka dia selama itu akan mendapatkan tunjangannya kayak gitu. Atau misalnya juga yang berkaitan dengan kalau dia harus mobile gitu bentuknya kan tadi itu misalnya ada bantuan transportasinya bisa bentuknya money kayak semacam uang bensin kayak gitu, atau juga misalnya perusahaan menyediakan transportasi atau jadi menyediakan kendaraannya, bahkan nanti bisa jadi milik pribadi, ada program yang car ownership program ya kayak gitulah Mas. Jadi tepat sasaran itu artinya yaitu tadi sesuai benar-benar kita ini harus meng-create sesuai dengan kebutuhan organisasi kita, ngelihat demografi karyawan kita ini kebutuhannya seperti apa, sehingga kemudian kita bisa menciptakan komponen-komponen tambahan tadi yang kalau ini tidak di sininya mungkin nilainya tidak terlalu besar, yang pokoknya tadi itu yang disebutkan gaji pokok dan sebagainya, tetapi tambahan-tambahan ini kalau mereka melakukan mereka akan mendapatkannya. Sehingga kalau misalnya kondisinya seperti kemarin COVID tidak tercapai ya ini produktivitas hilang kayak gitu. Oke. Ya, artinya Mas Dana kalau saya mau mempertegas lagi yang baru dijelaskan oleh Bu Nafi itu rumusan atau ketentuan menetapkan level ini memang tidak bisa digeneralisasi ya.
masing-masing perusahaan Betul. beda-beda begitu ya. Iya, setiap jabatan pasti beda-beda. Nah, Bahkan di satu perusahaan jabatan yang satu dengan yang lain pun pasti beda. bisa beda ya. Bisa beda, Pak Aldi. Iya, tergantung. Makanya tadi saya bilang note-nya itu adalah tergantung dari proses bisnis inti perusahaan itu sendiri. Gitu. Ya, bisnis inti yang kemudian juga harus memperhitungkan up and down-nya tadi itu ya. Betul. Kalau Aldi, ya oke. Farah mau menambahkan sebelum saya beri ke iklan? Sebenarnya udah dibahas tuntas Enggak, sih. harus ngomong. Iya, pasti saya ngomong sih Mas Aldi. Iya. Jadi kalau terkait dengan rumus atau ketentuan dasar apa ya, lebih tepat sasaran gitu ya. Yang pasti selain memenuhi kebutuhan perusahaan, jangan lupa regulasinya tetap dipakai Mas Aldi. Karena sebenarnya untuk pembuatan struktur skala upah itu sudah ada dasar hukumnya begitu, dan itu sudah cukup detail gitu untuk menentukan komponen apa saja yang dihitung. Jadi kalau di peraturan tuh ada masa kerja, itu juga termasuk dihitung. Oh, jadi sebenarnya secara regulasi pemerintah sudah menyediakan ya. Betul. Sudah menyediakan Mewadai. paling enggak indikator-indikatornya apa, besaran-besarannya seberapa gitu. Ada ya. Lebih ke rumus, Nah, Pak Aldi. Lebih ke rumus. Kalau ya. besarannya itu dikembalikan ke masing-masing perusahaan. Iya. Gitu, Oke. lebih ke sana sih. Dan ya itu tadi, karena selain tepat sasaran untuk perusahaannya, kita regulasinya juga harusnya sih seiring seirama gitu. Seiring seirama ya. Oke, kita break kembali. Nanti kita lanjutkan untuk sesi yang terakhir. Terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang sudah dititipkan oleh sahabat-sahabat Merkuri. Ada Pak Angga, ada Pak Danu ini. Tapi kita ke iklan dulu ya, sebelum kita lanjut kembali. Baik, saya ke Pak Angga yang pertama, kemudian Pak Danu yang kedua. Kedua-duanya ini pembicaraan kita hari ini itu sudah langsung seperti petasan gitu loh, disambut. Sudah gayung bersambut begitu ya. Karena Pak Angga menanyakan begini, dan saya sudah menyangka ini. Bagaimana kalau perusahaan menerapkan gaji besar kepada para pegawai-pegawainya yang relatif masih baru, ya? Realitanya di lapangan anak-anak baru ini nggak bisa melakukan apa-apa begitu. Apa tanggapannya? Nah, ini yang bolak-balik tadi itu saya sebenarnya sudah kirimkan sinyal dan ditangkap oleh Pak Angga supaya fairness gitu. Ke Mas Dana dulu deh. Oke. Mas Dana? Oke. Tadi kan pertanyaannya, anak baru kok gajinya langsung gede. Langsungnya gitu, gede, dan kemudian penilaian-penilaian yang mengikuti begitu gajinya kelihatan gede kan disorot terusan kan. Betul. Gitu ya kira-kiranya ya. Nah, ini biasanya sih memang hal yang wajar Pak Adi. Ini terjadi di hampir kebanyakan perusahaan. Nah, biasanya kenapa gaji gede ya tergantung Pak Ali. Tergantung dari analisa sama evaluasi jabatannya dulu sebelum jadi struktur skala upah gitu. Di situ poin-poin salah satunya ada masa kerja. Nah, masa kerja ini yang dihitung, yang dianggap dalam tanda kutip masa kerja itu masa kerja selama dia rentang bekerjanya, pengalaman kerjanya, atau waktu masuk di perusahaan itu. Itu penting. Jadi tergantung dari analisanya dulu, analisa sama evaluasi dari jabatannya itu sendiri. Nah, biasanya hal itu hal yang wajar bagi karyawan umum mempertanyakan hal seperti itu. Cuman bagi HR yang tahu prosesnya, kemudian bagi pihak pengusaha yang sudah menerapkan struktur skala upah, pada intinya ya no problem, nggak ada masalah. Meskipun baru masuk langsung gede, ya itu sudah komitmen bersama. Ya, artinya gini, nasihat terbaiknya untuk Pak Angga ataupun sahabat-sahabat Merkuri yang lain yang tidak bertanya tapi dalam hatinya iya bener iku itu coba dicek deh Pak, apakah sudah ada skala pengupahan yang benar di perusahaan. Kalau sudah ada ya berarti memang tidak ada like and dislike. Tapi kalau belum, ya entah bagaimana cara Bapak berjuang, saya nggak ikut-ikut ya. Nanti saya kalau ada apa-apanya saya ikut sampai digugat nanti sama Pak Angga. Tapi kira-kira kayak gitu. Bu Novi mau menambahkan atau Farah dulu deh, Farah. Kalau dalam situasi kayak begitu. Sebenarnya kalau itu hal yang sangat banyak terjadi sekarang, apalagi juga mungkin ngelihat
ada program-program khusus kayak manajemen trainee gitu ya. Jangankan gaji gitu ya, jabatan aja cepet naik juga gitu. Tapi kembali lagi ketika perusahaan itu sudah pakai struktur skala upah, berarti sudah punya pedoman yang dipegang. Jadi misalkan si A, dia dengan jabatan ini di skala upah itu berapa range-nya gitu kan. Itu kan sudah kelihatan. Tinggal nanti kita masukin aja dia mau di bottomnya, di middle-nya atau di yang maksimumnya gitu. Itu permainannya ada di sana aja. Dan sebenarnya kalau misalkan sudah ada skala upah, harusnya juga sudah ini ya, maksudnya jenjangnya itu sudah jelas gitu. Sudah jelas, Betul. tidak menimbulkan pertanyaan. Betul. Artinya dengan kata lain mungkin kita bisa menduga lebih besar di tempat Pak Angga bekerja itu memang belum ada skala upahnya begitu ya, sehingga kemudian dengan mudah bisa melihat loh kok enak dia gajinya gede padahal kerjanya kayak gini-gini. Bu Novi ini sudah mantuk-mantuk mau nambahkan. Enggak, iya. Jadi kan sebenarnya sudah ada struktur skala upahnya gitu kan. Jadi kita kembali melihat ke sana. Tetapi bisa jadi owner atau siapa yang menerima itu punya pertimbangan karena dia punya keahlian khusus gitu loh. Nah keahlian khusus ini memang menjadi membuat penghasilannya menjadi besar. Ya. Tetapi ketika tadi dimasukkan ke skala upah ini sebenarnya adalah tambahan add-on, tambahan atas keterampilan atau kompetensi khusus yang dia miliki yang saat itu dibutuhkan oleh perusahaan kayak gitu, sehingga memang menjadi besar gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kok bisa gaji itu diecret-ecret? Jadi tahu kan? Itu tadi saya mau tanya itu. Ya, apa Itu. dia cerita-cerita itu apa? Maksudnya kok bisa dibuka gitu loh, maksudnya kok bisa tahu kok bisa tahu. gitu. Karena kan sifat gaji itu ya Pak Aldi, saya nambahin itu memang privat gitu, privat, ya. rahasia. Confidential Private and ya. confidential. Ya, seandainya biasanya tergantung perusahaan sih. Kalau perusahaan tertuang di peraturannya bahwasannya sampai itu bocor, itu bisa disanksi Pak Aldi. Gitu. Itu Ya, ada ya. beberapa perusahaan yang di PP-nya, di peraturan perusahaannya dituliskan bahwa Disebutkan mereka dengan tidak jelas. boleh mengekspos, mendisklus Karena kan anak-anak gajinya sekarang mereka. kan kemudian bisa ngehack apa gitu kan. Datanya HR kan repot juga ya kalau Ya misalnya. pokoknya ketahuan ya itu bisa bisa SP Pak Aldi Bisa kalau sampai ya, kena kalau iya. kayak begitu ya. Iya. Tetapi itu menjadi sebuah kewajaran bahwa itulah bukan kewajaran, menjadi jawaban penting dari kenapa kita bicara skala upah pagi ini ya. Iya. Artinya skala upah itu untuk mengatasi seperti yang Pak Angga bilang. Iya. Karena bukan tidak mungkin apa yang Pak Angga rasakan ini di banyak perusahaan masih kayak begitu kan? Iya, Benar, kan? iya, betul. Iya, betul. Ada iya. banyak masih. Jadi kan Oke. sebenarnya banyak juga kalau misalnya ini ada orang-orang memang sudah secara masa kerja lama, tetapi di sana itu ya wis begitu terus. Jadi Nah, kayak itu misalnya dia. melakukan pekerjaan yang staf pelaksana itu masa kerjanya 10 tahun gitu ya. Beda dengan misalnya ada orang yang baru 5 tahun tapi mereka sudah posisinya tinggi. Nah, karena apa bedanya? Karena yang tadi 10 tahun itu mengerjakan pekerjaan staf selama 10 tahun gitu kan. Gitu. Jadi pekerjaannya diulang-ulang terus, tidak ada peningkatan kompetensi atau hal-hal yang kemudian dia bisa di-upgrade-kan kayak gitu loh Mas. Seperti Oke. itu. Nah, itu juga mungkin harus jadi Pertimbangan begitu ya. renungan buat masing-masing. Kenapa ya kok aku terimanya tidak besar, ada yang baru kok dihargai lebih baik. Ya, Seringkali ya, kan ya. itunya yang tidak di ini loh Mas, insight-nya itu tidak dapat gitu loh. Iya. Ini dengan catatan anak yang baru itu memang kompetensinya kemudian terbukti loh ya. Betul, Kalau ya. enggak ya wallahu alam gitu ya, kita nggak bisa ngomong Pak Angga. Pak Danu, owner yang bijak pastinya akan menerapkan tema bahasan obrolan teman-teman MSI pagi ini. Tapi apa yang bisa disampaikan untuk yang belum menerapkan? Ya kita bukan wakil pemerintah ya, tapi ini ada amanat yang harus dijawab juga karena Pak Danu ini juga berharap gitu ya. Ya. Adakah mungkin pola-pola komunikasi yang bisa dilakukan untuk bisa dalam tanda petik mendesakkan ini ke HR-nya perusahaannya Pak Danu. Pak Danu. Farah gimana Pak? Kalau belum menerapkan pas lagi dengar tapi nggak menerapkan terus ya apa? Atau nggak dengar terus gimana? Kirim link YouTube-nya ini ya, Mercury ya. Oh, betul itu Mas. Radio Ya. Mercury Surabaya kirim ke WA-nya bosnya. Tonton Iya. ini bos. Saya tunggu komentarnya. Kalau enggak saya pecat dulu kebalik. Gimana Pak? Sebenarnya itu
kalau sebagai karyawan gitu ya Mas Aldi, itu bisa sih menyuarakan melalui HR. Jadi ya. silakan ya bertanya aja di sini ada nggak sih kalau misalkan dia memang sudah tahu, tapi harus benar-benar tahu gitu, jangan asal ngomong aja terus jadi polemik gitu kan di dalam perusahaan. Tapi memang yang benar yang seperti apa sih? Karena kan struktur upah sendiri itu manfaatnya banyak gitu kan, mau dia modelnya sederhana ataupun yang lebih kompleks gitu ya pakai point system, tapi ada manfaatnya untuk perusahaan. Lagian itu kan ada regulasinya gitu, jadi kalau misalkan perusahaan memang on track dengan regulasi pemerintah gitu ya, ya bisa gitu. Ini terkecuali untuk perusahaan-perusahaan yang mikro atau UMKM itu memang berbeda gitu. Oke, Mas Dana mau menambahkan untuk Pak Dan? Sebenarnya ya memang harus pendekatan dulu ya, memberikan penjelasan kepada owner. Seandainya memang ownernya atau pengusahanya belum menerapkan struktur skala upah ini, sebenarnya ada singkatannya Pak. Apa itu? Susu ya. Susu. Loh. Susu. Susu. Mau terserah ini. Mau gajinya gede ya susu gede gitu ya. Kalau gajinya kecil-kecil ya susu kecil ya. Jadi Jadi untuk menerapkan susu ini sendiri, saya singkat aja Pak Aldi ya. Susu ini sendiri memang harus ada pendekatan kepada owner. Kemudian ada data-data yang memang menunjang hal itu. Nah, sebenarnya owner seandainya tidak menerapkan hal ini seperti apa Pak Dana gitu kan? Gimana Pak Aldi kan gitu? Sebenarnya harus wajib. Wajib ya. Wajib Pak Aldi. Jadi sesuai ketentuan PP 36 tahun 2021 pasal 21. Pengusaha wajib menerapkan struktur skala upah. Susu tadi itu ya. Iya, sebetulnya enak loh susu ya. Orang ke susu aja lebih enak daripada kejedok ya. Ya. Oke, Bu Novi yang sudah ketawa-ketawa mau menambahkan gimana susu ini Bu Novi? Ya itu tadi kan sudah dijawab nih, sebenarnya ada aturannya gitu ya. Didoakan semoga nggak ada masalah gitu loh. Iya, karena biasanya akan aware-nya ketika ada masalah kayak gitu. Ketika ada masalah baru kemudian. Tadi kan sudah di awal sebenarnya dijelaskan benefitnya gitu ya. Karena itu menjadi acuan ini loh, kalau kita mau nerima karyawan baru kira-kira dari ini kita ngelihat background-nya. Dari pengalamannya berapa lama. Ini kalau di tempat kita ini pantasnya masuk di golongan yang ini, dia sudah memenuhi yang ini. Persyaratan yang ini. Berarti kalau di golongan ini kita tinggal narik penggajiannya berapa. Karena dengan makin banyak karyawan, makan kita ini makin sulit menilai kalau subjektif kan Mas gitu loh. Jadi memang harus mulai sekarang dikelompokkan sehingga kita tahu si A ini misalnya kayak kepangkatan gitu loh Mas. Secara garis besar dia itu pangkatnya itu di mana? 1A B C D, 2A B C D lah kayak gitu. Nah itu kan nanti sebenarnya ngelihatnya ke sananya gitu loh Mas. Gitu. Jadi itu sebenarnya lebih memudahkan kayak gitu. Terus tadi juga Pak Dana di awal kan menjelaskan kalau kita ini mau planning awal tahun gitu kan. Kita mau nyampe berapa itu kan ada datanya itu gitu loh Mas. Datanya itu karena kita tahu bahwa ini nanti ini kondisi bisnisnya sudah makin baik. Ini akan ada kayak peningkatan lah gitu ya. Kita mau coba review lagi struktur skala upahnya kita mau meningkatkan. Nah, kalau mau ditingkatkan sekian persen kita simulasikan. Nah, simulasinya itu kan kelihatan yang pangkatnya ini berapa orang, ininya berapa orang. Nah, itu bisa untuk budgeting kayak gitu. Jadi sebenarnya memudahkan. Nah, teman-teman HR itu tadi harusnya kayak Pak Dana nih bisa jadi teman bicaranya direksi sehingga kemudian tadi memberikan masukan. Mungkin memberikan masukannya sifatnya jangan saya tadi habis dengerin Merkuri loh Pak ini. Jadi kan caranya ngomong kan ada toh gitu kan. Misalnya nanti lama-lama bosnya datang ke Merkuri semua. Mana Aldi? Ada apa? Gitu. Jadi mungkin ya sambil cerita-cerita ini ada case-case di sebelah perusahaan sebelah itu kemarin kayak gini, kayak gitulah. Ini di sana. Terus Pak, ini kalau kita punya skala ini sebenarnya akan lebih mudah. Nah, ada baiknya dengan pengetahuannya dia secara pribadi dia belajar membuat dulu gitu loh Pak. Nanti dibikinin kayak gini nih. Jadi Bapak mau terima orang dari manapun kita ini sudah bisa tahu. Ini memudahkan kayak gitu loh Pak. Oke. Ini juga sesuatu yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Bu Ira. Mungkinkah bisa terjadi seseorang yang punya standar gaji yang tinggi di perusahaan, gajinya diturunkan karena kinerjanya menurun? Bisa. Begitu ya? Bisa Pak. Langsung dijawab ya. Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Dan susu tadi itu mengatur ini ya?
Kalau susu sebenarnya pedoman aja Pak Aldi. Pedoman aja Kalau ya. bicara nanti bisa demosi, mutasi, gitu, promosi pun itu ya tergantung dari penilaian kerja. Gitu Pak Aldi. Jadi nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Oke. Farah mau menambahkan soal yang gaji turun tadi itu? Gajimu bisa tak turunin loh kalau kamu kinerjamu tidak bagus. Buat Farah ini loh, jangan guyu-guyu loh. Dia noleh-noleh saya. Sebenarnya saya punya kesepemahaman yang berbeda sih dengan Mas Dana. Mas Dana. Boleh, Karena nggak apa-apa. Boleh. setahu saya gaji pokok itu yang nggak bisa turun. Karena ya itu sudah melekat sama dia. Beda sama misalkan jabatan, dari misalkan dia jabatannya dulunya manajer terus dia didemosi nih jadi supervisor. Oke, berarti tunjangan jabatannya nggak selevel manajer dong, gitu kan, ya turun. Itu bisa gitu. Tapi karena ini pengalaman saya di perusahaan sebelumnya sih, Mas Aldi. Mau dia didemosi model mau jadi manajer terus jadi staff gitu ya, itu memang ada kejadian gitu, manajer terus demosi jadi staff, ya gajinya nggak turun, akan tetap jadi staff, akan tetap manajer walaupun dia di jabatan Oh gitu staff. ya. Yang turun itu penghasilan, Mas. Mungkin Iya, supaya nggak nih betul. penghasilan. Jadi take home pay-nya Take gitu home loh. pay-nya, ya. Mungkin ya yang dimaksud Bu Ira gitu. Jadi take home pay-nya itu berkurang lah kayak gitu kan. Iya, karena take home pay itu kan Keseluruhan. Ada keseluruhan. komponen-komponennya. Bukan cuma gaji pokok dan ini gitu ya. Betul, Oke, karena oke, tadi oke. ada tunjangan jabatan. Karena kalau misalnya jabatannya beda, pasti ini beda. Orang yang misalnya dulu ditaruh di site di mana gitu ya, itu kan ada kayak tunjangan karena penempatan, tunjangan kemahalan Mas biasanya. Jadi istilahnya, Istilahnya ya tunjangan karena kemahalan. misalnya kayak di tempat Pak Dana ini ada yang ditaruh di Kalimantan, yang Kalimantan Barat yang gitu ya, Iya. yang Kumai atau apa gitu kan jauh dari keluarga dapat tunjangan tuh. Ketika dia balik ke sini ya tunjangannya hilang kan gitu kan. Tunjangan kemahalannya tadi hilang, lepas Iya, karena dia iya. sudah nggak di sana kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang sifatnya variabel Mas. Jadi mungkin yang dimaksud Bu Ira itu penghasilan atau take home pay-nya bukan gaji. Karena kalau gaji betul. pada prinsipnya memang Nggak nggak bisa turun. Gitu. Oke. Jadi hari ini kita punya pemahaman juga Bu Ira bahwa mari kita bedakan penghasilan dengan gaji ya. Iya. Karena penghasilan itu gaji ditambah dengan Lain-lainnya. Komponen add-on-nya tadi itu ya. Iya, add-on-nya kayak gitu Mas. Ya, oke. Baik. Untuk closing statement Mas Dana mau menambahkan, kita sudah berdiskusi kemudian mendapatkan masukan dari sahabat-sahabat Merkuri, pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Oke. Apa yang kemudian bisa disampaikan? Oke. Mungkin closing statement dari saya sendiri, alangkah baiknya ya, jadi setiap pengusaha atau perusahaan dapat menerapkan struktur skala upah itu sendiri sehingga terdapat adanya biar dalam perusahaan itu sendiri menjadi harmonis. Jadi seperti itu aja Pak Aldi. Oke, gitu ya. Oke. Baik. Farah, mau menambahkan untuk closing statement? Jangan lupa besok Jumat masih ada webinar gitu ya, nanti judulnya kita susulkan. Webinarnya Karena tentang PR sih, ya. Iya, Masih lanjutan dari yang kemarin ya? PR series. Cuman karena memang ada pergantian narasumber gitu Mas Aldi yang mendadak, jadi memang kita akan Dari yang sudah set up, Betul, ada perubahan. gitu. Jadi kita umumin jadwalnya dulu, nanti flyer dan lain sebagainya. siap di-update di media sosial ya, MSI tentunya. MSI atau gitu. juga Merkuri ya. Bu Nafi mau mengakhiri diskusi ini? Ya, jadi tadi closing statementnya sudah disampaikan oleh Pak Sebentar, Dana. yang hari Jumat jam berapa? Jumat jam 3 Mas. Jam 3 ya, bukan Ya. 2 ya? Bukan, Kalau kemarin memang ada 2. kondisinya khusus ya. Besok iya, jam iya. 3 sampai jam setengah 5 Tiga normal, pembicaranya Pak Nugroho Agung Prasetyo. Beliau adalah asisten Vice President Brand Communication dari Net TV. Oke. Itu beliau akan bicara tentang knowing successful key for effective brand communication in post pandemi. Jadi Yes, komunikasi brand lah kayak gitu. Yes, pokoknya yes. Yes. Pokoknya iya. Tapi ini sudah Don't sudah say fix no ya? ya, fix. Iya. Don't say no. Say yes. Oke. Oke, terus kita akan ada ini ya pelatihan MSDM tanggal 4 ya. Pelatihan dan sertifikasi MSDM tanggal 4 Juni yang akan datang. Itu nanti ada 4
4 hari. 4 hari. Nah, salah satu materinya ini tentang remunerasi sistem ini, Mas. Jadi kalau teman-teman sahabat Mercury ini merasa bahwa waduh saya mau update ini ya, nah bisa ikut pelatihan dan sertifikasinya. Ownernya boleh disentil untuk Pak ini loh Bapak supaya juga paham mengelola orang yang katanya tidak gampang kayak gitu. Jadi bisa ikut pelatihan di tempat kami di MSI, bisa kontak ke 0811 340 5557. Ya. Gitu. Oke. 0811 340 5557 adalah nomor sakti yang bisa membuat Anda menjadi lebih hebat hari ini dibandingkan kemarin ya, begitu ya? Iya, betul. Terima kasih banyak. Farah, thank you ya. Terima kasih. Mas Dana, matur nuwun banget. Pak Aldi, sama-sama Pak Aldi. Sehat-sehat terus. Amin, sehat Ya. juga Pak Aldi. Oke, dan mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Amin. topik yang berbeda ya. Tadi kan dijanjikan Bu Novi akan diajak Keliling ya, sering Pak, sini ya. terus gitu ya. Sampai kemudian proyeknya dijalankan begitu ya. Bu Novi, thank you ya, sehat-sehat Terima ya. kasih, Mas Aldi. Oke, ya. Baik. Sahabat Mercury dan sahabat YouTube, kalau Anda tertinggal dengan perbincangan ini dan Anda ingin menyaksikannya atau mendengarkannya secara lebih komplit, silakan juga bisa Anda tonton lagi nanti di akun YouTube-nya Mercury, Radio Mercury 96 ya. Radio Mercury Surabaya ya, Nila ya, Radio Mercury Surabaya. Akun YouTube channelnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya akunnya bisa berkembang. Dan saya Aldi mohon pamit, kita jumpa lagi dalam Solusi SDM selanjutnya.